Meninggalnya Angelin membawa luka mendalam di hati para guru dan siswa SD 12 Sanur. Padahal sebelumnya beberapa guru sempat ingin jadi orang tua asuh Angelin, namun takdir telah berkata lain. Sebagai pengalaman pahit, kejadian ini diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Guru sekaligus wali kelas Angelin, Putu Sri Wijayanti mengatakan, pada bulan Agustus tahun lalu dirinya sudah mulai prihatin dengan kondisi Angelin di sekolah. Selain tampil tidak bersih, semangat belajarnya juga menurun. Keinginan untuk membantu merawat Angelin pun pernah disampaikan para guru, namun jawaban ketus dari orang tua angkat Angelin membuat pihak sekolah, utamanya para guru, harus membatasi komunikasi. Para guru juga menganggap Angelin berada dalam lingkungan keluarga kurang mampu. Terlebih, ibu angkatnya pernah menyampaikan Angelin harus membantu pekerjaan orang tuanya untuk memberi makan ternak ayam dan anjing peliharaan. Dengan punya inisiatif memandikannya, bisa lihat wajahnya yang cantik, bersih. Memandikannya di Sini di ruangan ini, kamar mandi ini. pernah berapa kali? Itu sekali dan itu muncul ibunya. Jadi dengan ibunya berbicara, katanya mendidik anaknya untuk mandiri, belajar Angelin untuk mandi sendiri, serba sendiri karena ibunya kan sudah berumur. Kepala SD 12 Sanur, Ketut Rute, sangat menyayangkan kematian Angelin. Namun diakui upaya pendekatan kepada Angelin telah dilakukan optimal. Namun sikap pendiam Angelin membuat pengalaman pahit ini terjadi. Sebenarnya ibu wali kelasnya sudah menginformasikan kepada kami, dan karena kesibukan kami itu memang kami sudah sepakat bersama wali kelasnya untuk mendatangi rumahnya Angelin. Melalui pengalaman pahit ini, para guru diharapkan meningkatkan komunikasi kepada siswa dan meningkatkan kegiatan bercerita di sekolah agar siswa mampu membagi pengalaman serta kesehariannya kepada guru dan teman. Sutejo